Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Leo Saputra, NIM 2019-163. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berikan kepada kelompok kami. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Yohavan, kelompok 1, yaitu apa pentingnya menggunakan prinsip produksi secara ekonomi Islam. Oke. Di sini yaitu kita jawab mengapa pentingnya prinsip produksi Islam ini, yaitu agar aktivitas produksi berorientasi kepada kebutuhan masyarakat luas. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambah nilai guna untuk mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi atau sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk maslahat atau kebutuhan bagi masyarakat atau kebutuhan manusia. Pertanyaan kedua, kelompok 2, yaitu ada dari email Ayu. Pertanyaannya adalah konsep produksi seperti apakah yang sesuai dengan pandangan ekonomi Islam? Oke, konsep produksi yang sesuai dengan pandangan ekonomi Islam itu menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan dari akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber daya bahan baku sampai jenis produk yang dihasilkan, produk ataupun jasa. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari kelompok 3, yaitu Revani Amelia. Bagaimana jika suatu produksi Islam belum bisa dikatakan terpenuhi bagi sebuah aktivitas produksi? Apakah itu akan bertentangan dengan eksistensinya pada aktivitas produksi? Nah, jadi apabila salah satu prinsip produksi tidak terpenuhi, ya otomatis berarti sudah jelas belum sempurna aktivitas produksinya sesuai dengan prinsip Islam. Begitu. Oke, jadi yang selanjutnya pertanyaan kelompok 4, Nelly Agustin. Pertanyaannya, seperti apa sih produksi yang tidak merusak dan tidak merugikan ekonomi pribadi? Oke, di sini makanya ada produksi sesuai prinsip Islam agar tidak merusak alam ataupun merugikan masyarakat luas ataupun orang banyak. Jadi produksi dalam Islam itu dia mengutamakan kemaslahatan bersama ataupun kepentingan manusia. Maksudnya kebutuhan manusia. Produksi yang merusak dan merugikan adalah produksi yang mementingkan keuntungan pribadi tanpa melihat dampak yang dilakukan. Sehingga proses produksi dalam Islam itu adalah mementingkan kebutuhan masyarakat luas dan menambahkan nilai ataupun nilai value added, nilai tambah dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, Fariza Sofia. Mengapa swasembada individu dan swasembada masyarakat termasuk dalam target produksi Islam? Karena arti dari swasembada sendiri dan menurut http://kbbi.web.id ialah suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dalam produksi Islam, tujuan dari produksi ialah mencapai kebutuhan individu maupun masyarakat. Dan perbedaan dari kedua swasembada tersebut ialah jika swasembada individu itu memenuhi kebutuhan per individu, jika swasembada masyarakat ialah memenuhi kebutuhan dalam lingkup masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dalva dari kelompok 6, bahwasannya dikutip dari liputan 6 SCTV, disebutkan bahwa Sarjono, salah satu pembuat genteng, dia berbicara bahwa genteng tidak merusak lingkungan karena tidak perlu mengambil tanah dari sawah. Bahkan genteng sendiri bisa diolah dengan campuran pasir atau semen dan lain-lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, Gilbert. Apa sih produksi dalam Islam itu? Menurut e-jurnal IAINU Kebumen, produksi ialah segala sesuatu yang menghasilkan barang atau jasa yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari bahan baku sampai menjadi barang atau jasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan produksi dalam Islam? Menurut http UIN-SUSKA, dijelaskan bahwa tujuan dari produksi dalam Islam ialah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karena maslahah yang optimum ini merupakan tujuan yang falah, atau falah ini bisa disebut dengan
tujuan dari kegiatan ekonomi tersebut ialah masalah yang optimum ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Meyanti. Pertanyaannya, apakah dalam Islam ada batasan dalam produksi barang atau jasa? Jawabannya adalah, jadi ada, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah atau haram. Jadi dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi. Kemudian dari kelompok 10, pertanyaan dari Muhammad Akila Sabil. Pertanyaannya, bagaimana bentuk produksi yang dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah, produksi-produksi yang dilarang itu ialah antara lain investasi harta dengan cara yang membahayakan masyarakat. Islam mengharamkan produksi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan membahayakan orang lain atau umum. Kepentingan masyarakat lebih tinggi dan lebih penting daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 11, Iqbal Rizky Pratama. Pertanyaannya, tadi dikatakan bahwa faktor produksi salah satunya adalah organisasi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola organisasi tersebut dalam pandangan Islam? Jadi organisasi di sini maksudnya ialah manajemen. Jadi Islam menyuruh melakukan manajemen dan mengharuskan manajemen mengikuti jalan keadilan dan menjauhi jalan yang membahayakan masyarakat. Maka dari itu dilarang memproduksi barang dan jasa yang haram, namun Islam memperbolehkan mengambil keuntungan dengan menekankan manajemen, perhitungan dan mencari keuntungan berdasarkan asas sama-sama mengalami untung dan rugi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12 atas nama Amelia. Pertanyaannya yaitu, bagaimana produsen menganalisis pengambilan keputusan konsumen? Jawabannya yaitu, jadi produsen mengamati proses pengambilan konsumen, melibatkan konsumen untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, dan kemudian membuat keputusan pembelian mereka. Perilaku pengambilan keputusan konsumen merupakan prosedur yang kompleks dan melibatkan segala sesuatu mulai dari pengenalan masalah hingga aktivitas pasca pembelian. 5 tahapan proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu butuh pengakuan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13 atas nama Mailia Dwinanda. Pertanyaannya yaitu, bagaimana penerapan prinsip produksi dalam Islam dan jika ada terjadi penerapan yang berbeda dari prinsip-prinsip yang Anda paparkan di PowerPoint, apa yang akan terjadi? Jawabannya yaitu, prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal. Jadi jika ada yang berbeda dari PPT yang kami paparkan tidak apa-apa, karena pada umumnya prinsip produksi dalam Islam selalu memperhatikan pemilihan atau bahan produk yang halal. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang buruk karena bertentangan dengan syariat dan sebagainya. Itu juga termasuk prinsip produksi dalam Islam yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14 dengan nama Regalung Dikta Guseka. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian bagaimana pandangan Islam terhadap pentingnya kegiatan produksi di masyarakat? Jawabannya yaitu, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam Islam terdapat pandangan tersendiri tentang produksi ini. Salah satunya adalah menurut Kaf 1992, yang mana ia mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Sekian dari pertanyaan yang akan kami jawab. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.